Rizky Saputra, ada nggak? Hadir, Pak. Coba dibuka, videomu dibuka. Tolong diceritakan apa biokimia itu apa coba, Rizky Saputra, setahu kamu. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Suaramu kecil sekali sih, suaranya kecil. Kedengeran, Pak. Coba diulang. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Oke, ya memang biokimia adalah proses kimia yang ada pada tubuh. Nah, jadi kimia makhluk hidup ya, kimia. Oke, ini saya langsung aja wis. Ini udah terlambat, saya buka ke share. Ya, ini kita ke biokimia terlebih dahulu. Ya, ini sudah berubah belum slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi biokimia itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, bios ya, artinya hidup. Kimia ya kimia ya. Jadi kimia makhluk hidup. Jadi biokimia itu adalah kimia makhluk hidup ya. Jadi kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Biokimia itu adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh manusia, ya, atau tubuh makhluk, bukan manusia, tubuh makhluk hidup, ya. Karena binatang pun dia melakukan proses biokimiawi, ya. Dan ini sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Ya. Dan biokimia itu merupakan ilmu kimia yang kehidupan yang bertujuan untuk memahami interaksi molekul tak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisien yang menjadi ciri kehidupan, serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Jadi biokimia itu mempelajari interaksi antara molekul yang tak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks yang menjadi ciri kehidupan. Ya. Molekul tak hidup itu kan contohnya substrat ya, misalkan mineral itu kan tak hidup ya. Kemudian diproses di dalam tubuh kita. Di tubuh kita tubuh yang hidup. Ya. Jadi ciri kehidupan itu adanya proses molekul-molekul yang tak hidup dengan proses kimia yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita nanti akan tahu bahwa struktur kimia dan bentuk 3 dimensi dari molekul biologi. Ya. Ini sebenarnya pelajaran tersendiri. Interaksi antara biomolekul harusnya dipelajari sendiri. Sintesis dan degradasi molekul dalam sel itu ada pelajaran sendiri. Perolehan dan pemanfaat energi oleh sel, mekanisme pengorganisasian biomolekul dan pengkoordinasian aktivitasnya, penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetika. Jadi di dalam ilmu kimia kehidupan itu kita bisa mempelajari struktur kimia, bentuk dimensi dari suatu molekul biologi, gitu loh maksudnya. Interaksi antara biomolekul,
sintesa dan degradasi biomolekul, kemudian bagaimana penyimpanan, pemindahan, bahkan sampai ekspresi daripada gen kita. Ya. Oke. Dan di dalam proses biokimia itu kita bisa mengetahui penyebab suatu penyakit. Ya. Ya, contohnya penyebab fisik ya, penyebab fisik penyakit itu bisa diakibatkan di kimia, biologi ya, atau yang lain ya. Penyebab fisik misalkan karena trauma mekanik ya, atau suhu yang sangat ekstrim, radiasi, shock listrik itu menyebabkan fisik. Penyebab kimiawi itu bisa dari obat-obatan atau bahan-bahan zat kimia ya. Kemudian biologi, biologi itu bisa dari virus, jamur, bakteri, parasit ya. Kemudian dari kekurangan oksigen, ya, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan di dalam proses biokimiawi karena oksigen itu sangat penting di dalam proses metabolisme. Ya, bisa terjadi gangguan pasokan darah, keracunan enzim oksidatif. Kemudian kelainan genetika. Kelainan genetika itu kita bisa melihat penyakit itu berhubungan dengan perubahan-perubahan biokimia di dalam tubuh kita. Namanya kongenital ya, dia dari lahir sudah ada gangguan. Itu biasanya berhubungan dengan perubahan-perubahan di struktur molekul gen. Ya. Dimana gen itu kan berasal dari zat-zat protein. Ya. Protein yang gen itu adalah asam amino. Perubahan-perubahan asam amino bisa menyebabkan perubahan genetika. Kalau itu pada gen tertentu bisa menyebabkan kelainan kongenital. Ya. Kelainan kongenital itu misalkan ya dari lahir dia nggak punya tangannya pendek ya bisa ya, kemudian tidak terbentuk sempurna daripada mulut ya, misalnya biosisis ya, itu gangguan genetika. Bisa juga misalkan menjadi orang menjadi pendek ya, itu ekspresi gennya juga akan terganggu ya. Kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan imunologi ya. Imunologi itu contohnya reaksi anafilaksis atau penyakit autoimun. Itu kita bisa pelajari di biokimia. Kemudian gangguan nutrisi, keseimbangan endokrin ya. Endokrin itu biasanya menghasilkan hormon tertentu itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan misalnya, gangguan tumbuh kembang ya. Jadi orangnya menjadi bodoh, jadi pendek ya. Contoh penyakit yang gampang ya bisa kita lihat, penyakit misalkan skorbut ya, defisiensi vitamin C ya, dan vitamin D. Kemudian kwashiorkor, defisiensi protein dan dalam makanan. Terusnya aterosklerosis, itu bisa karena faktor makanan, contohnya lipid ya, lipid atau lemak, itu yang bisa menyebabkan aterosklerosis, itu berasal dari makanan. Kemudian dari faktor genetik ya, ternyata genetika itu sudah kita turunkan ya. Jadi kalau kita belajar genetika itu gen bisa diturunkan atau gen yang bisa sebagai pemacu ya, diturunkan secara langsung ya. Contohnya misalkan penyakit yang berhubungan dengan gen itu misalkan dia ada dari keluarga itu menderita penyakit misalkan kencing manis ya, itu bisa diturunkan secara genetika, juga bisa di sebagai faktor risiko. Apa? Kenapa? Oh, ya, ya ini. Sudah pindah? Sudah Pak, sudah pindah. Oke. Ya, itu ya. Jadi ini berhubungan dengan kelainan-kelainan yang ada di tubuh kita ya. Tadi ada penyakit skorbut, kemudian kekurangan vitamin C dan D,
Kemudian kwashiorkor itu orangnya apa? Kurus, kering, ya. Kemudian aterosklerosis, fenilketonuria, ini kemudian fibrosis kistik, ya. Ini pada apa? Misalkan di apa? Di ginjal apa di mana? Ovarium, ya. Kemudian penyakit kolera itu adanya karena ada eksotoksin, jadi toksin dari Vibrio cholera. Kemudian penyakit DM tadi yang disebabkan oleh faktor genetika. Ini yang berhubungan dengan penyakit. Ini berubah belum? Slide-nya berubah belum? Masih slide Halo? 4, Pak. Masih slide keempat, Pak. Walah. Oke, harus modelnya gini. Ya, ini kalau gini pindah ya. Ya, jalur hubungan biokimia dengan ilmu kedokteran. Ya, biokimia itu sangat erat dengan ilmu kedokteran. Karena kita mempelajari biokimia dari asam nukleat, protein, lipid, karbohidrat itu bisa berhubungan dengan ilmu-ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu biasanya ilmu penyakit, ya. Jadi penyakit genetika itu karena asam nukleat, anemia sel sabit itu karena protein, kekurangan protein misalkan. Arteriosklerosis itu karena lipidnya, kebanyakan lipid. Penyakit kencing manis, kebanyakan karbohidrat. Ya, jadi itu bisa menyebabkan penyakit yang diakibatkan oleh zat-zat yang proses biokimiawi, yaitu berhubungan dengan metabolisme. Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan dengan metabolisme ya. Metabolisme itu sangat penting sekali di dalam makhluk hidup. Semua makhluk hidup pasti melakukan metabolisme. Ya. Metabolisme berhenti, otomatis makhluk hidup juga akan berhenti kehidupannya. Ya. Jadi metabolisme itu sangat penting. Nanti kita pelajari ya. Jadi metabolisme itu merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Ya. Tahu ya sel itu apa sih? Ada yang tahu sel itu apa? Organel terkecil dalam makhluk hidup, Pak. Oke, betul. Nah, jadi metabolisme itu bisa mencakup ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang sintesis dan penguraian. Dan metabolisme itu tahapan yang melibatkan enzim. Nah, jadi dengan adanya enzim itu kita ada beberapa jalur metabolisme ya. Ada jalur metabolisme nanti itu berdasarkan keterlibatan daripada enzim. Jadi metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme. Ya. Jadi metabolisme itu terjadi di sel, itu mencakup proses kimia yang ada di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Produk metabolisme disebut metabolit. Ya, jadi sangat penting metabolisme itu untuk mempertahankan kehidupan kita. Nah, jadi ciri makhluk hidup adalah melakukan metabolisme ya. Karena bahan makanan yang kita makan
seperti glukosa, asam amino, asam lemak. Ini akan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Yaitu seperti ATP ya, adenosin trifosfat. Ya, caranya bagaimana sih? Dengan melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Energi antara lain berguna untuk pergerakan kita ya, untuk pergerakan otot, untuk sekresi kelenjar, membela membran potensial sel saraf dan sel otot, kemudian untuk sintesa substansi sel. Jadi untuk sel itu masih bertahan ya, bisa regenerasi ya, adanya energi. Ya. Kimia tadi juga berasal dari kata Yunani kan, bios. Ya. Ini juga sama. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, metabolismos. Ya. Ya, jadi artinya perubahan. Ada suatu reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh kita. Metabolisme itu adalah reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh kita. Sedangkan arti metabolismos itu adalah perubahan. Kenapa dikatakan perubahan? Karena contohnya ya, kita makan, kemudian makan itu diserap, dirubah menjadi energi. Makanya dikatakan perubahan. Ya. Jadi metabolisme itu suatu reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh kita. Dan semua makhluk hidup pasti metabolisme seperti saya sampaikan tadi, termasuk mikroorganisme. Mikroorganisme itu contohnya bakteri ya. Yes, itu kan mikro ya, kecil. Mikro itu kecil, organisme yang kecil. Secara umum metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik, yaitu katabolisme dan anabolisme. Ya, katabolisme tadi yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Sedangkan ini kan yang mengurai ya. Karena anabolisme ini yang menyerap reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul tertentu untuk diserap oleh sel tubuh. Jadi kebalikan daripada katabolisme. Jadi metabolisme sel itu tadi sudah disebutkan dari teman-teman tadi, sel ada itu terjadi terkecil dalam tubuh kita ya, atau unit kehidupan yang terkecil. Dan metabolisme juga disebut sebagai reaksi enzimatik karena setiap metabolisme itu terjadi menggunakan katalisator enzim. Ya. Jadi yang membantu kerjanya metabolisme harus ada enzim. Ya, metabolisme tadi disebut ada dua, anabolisme atau asimilasi atau sintesis, yaitu proses pembentukan molekul kompleks tinggi yang menggunakan energi tinggi. Jadi dia menggunakan energi. Ya, kalau katabolisme dia yang mengeluarkan energi. Contohnya adalah fotosintesa pada daun ya. Fotosintesa itu dia butuhnya bukan oksigen, tapi dia butuhnya karbon dioksida. Karbon dioksida ya, dengan H2O dan air, adanya energi cahaya yang terdapat di klorofil, glukosa tadi akan diubah menjadi karbohidrat ya, dan oksigen. Jadi fotosintesa itu menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ya. Jadi pada tumbuhan itu kan karbohidrat dia akan disimpan. Kalau kelebihan dia akan disimpan.
di dalam kalau dia memang mengeluarkan buah, dia di umbi. Tapi kalau dia nggak mau memiliki apa-apa, ya disimpan di dalam batangnya, sehingga batangnya lebih besar. Ya. Jadi pada klorofil tadi atau kloroplas, ya, terjadi transformasi energi, yaitu dari energi cahaya sebagai energi kinetik berubah menjadi energi kimia sebagai energi potensial berupa ikatan senyawa organik pada glukosa. Bila dalam suatu reaksi memerlukan energi dalam bentuk panas, reaksinya disebut reaksi endogonik. Jadi endogonik itu reaksi memerlukan energi dalam bentuk panas. Ya. Oke, ini yang anabolisme. Dicontohkan fotosintesa. Jadi dia merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Makanya tumbuhan itu sangat penting untuk mempertahankan oksigen di udara kita, ya. Makanya kalau rumah kita itu tumbuhannya sedikit, rasanya lebih panas, terus rasanya mudah capek, ya. Tapi kalau rumah kita itu banyak tumbuhannya, ya, itu rasanya lebih segar karena oksigen yang diberikan lebih banyak, ya. Oksigen itu juga akan mempertahankan proses metabolisme. Metabolisme berjalan dengan baik, dia tidak akan menyebabkan gangguan metabolisme. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, saya lanjutkan dengan katabolisme. Jadi katabolisme atau disimilasi, kalau yang anabolisme tadi asimilasi atau sintesis, yaitu katabolisme adalah proses penguraian zat untuk membebaskan energi kimia. Jadi akan menghasilkan energi, ya. Ya, contohnya karbohidrat tadi, C6H12O6 tadi, itu kan termasuk karbohidrat. Ini dengan adanya oksigen, dibantu oleh enzim dan energi kimia, dia akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan air. Jadi tubuh kita habis makan, ya. Makanan kita banyak mengandung karbohidrat, dibutuhkan oksigen, ya, di dalam sel tubuh kita. Dengan adanya enzim, nanti hasil daripada proses metabolisme ini akan menghasilkan karbon dioksida yang kita keluarkan lewat nafas, ya, dan H2O, air, H2O, ya. Jadi saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi sehingga bentuk energi panas. Bila pada suatu reaksi dilepaskan energi disebut reaksi eksergonik. Kalau dilepaskan energi disebut eksergonik. Kembali daripada yang endergonik, ya. Endergonik tadi dia memerlukan energi, ya. Kalau yang eksergonik dia melepaskan energi. Oke. Nah, apa sih yang terlibat dalam metabolisme? Yang pertama adalah enzim, ya.
enzim itu merupakan biokatalisator atau katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Jadi enzim itu merupakan biokatalisator. Sedangkan struktur enzim terdiri daripada apoenzim dan kofaktor. Apoenzim yaitu bagian enzim yang tersusun dari protein yang rusak bila suhunya terlampau panas. Kemudian gugus protektif atau kofaktor, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau molekul organik yang disebut mineral misalkan ya. Kurangnya. Ya. Jadi enzim itu terdiri dari apoenzim dan gugus protektif. Jadi kalau tubuh kita itu terjadi perubahan suhunya terlalu panas, itu bisa menyebabkan kerusakan daripada enzim tersebut. Ya, dinamakan termolabil. Oke, yang kedua adalah koenzim. Koenzim itu adalah dia membantu bekerjanya enzim. Nah, molekul gugus protektif lebih kecil dan tahan panas. Ini termostabil. Koenzim lebih stabil dibandingkan enzim. Kenapa dia lebih stabil? Karena ada ion-ion logam yang berperanan dalam stabilisasi sebagai stabilisator. Kemudian koenzim yang terkenal pada rantai pengangkutan elektron respirasi sel yaitu NAD, FAD, dan sitokrom. NAD ini nikotinoid adenin dinukleotida, FAD nikotinoid adenin dinukleotida, dan sitokrom. Itu berasal dari vitamin B ya, NAD, FAD gitu ya. Enzim mengatur kecepatan dan kekhususan ribuan reaksi kimia berlangsung di dalam sel. Nah, enzim itu walaupun dibuat di dalam sel, tetapi untuk bertindak sebagai katalis tidak harus berada di dalam sel. Jadi dia tidak harus di dalam sel untuk bertindak sebagai katalisator. Reaksi yang dikendalikan oleh antara lain adalah respirasi, pertumbuhan, perkembangan, kontraksi otot, fotosintesis, fiksasi, nitrogen, dan pencernaan. Ini yang reaksi-reaksi yang dikendalikan oleh enzim. Jadi respirasi, pernafasan kita, pertumbuhan kita, dan perkembangan kita, kontraksi dari otot, fotosintesis tadi, fiksasi, dan di pencernaan. Itu dia membutuhkan dikendalikan oleh enzim. Nah, enzim memiliki sifat yang sangat unik ya. Dia sebagai biokatalisator, dia mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Termolabil, kenapa termolabil? Karena enzim tadi memiliki bentuk yang apoenzim yang berasal dari protein. Ya, jadi dia tidak tahan, dia tidak mampu dengan panas yang tinggi. Jadi lebih dari 60 derajat Celcius, enzim tersebut akan rusak. Ya. Jadi dinamakan termolabil. Ya. Jadi kalau dipanasi tinggi sekali, ya, lebih dari 60 derajat Celcius, ya, protein yang tersusun untuk enzim akan rusak. Kalau enzimnya rusak, otomatis metabolisme itu kan
tidak akan berjalan. Kalau tidak akan berjalan, ya otomatis orang akan, kalau manusia, dia akan lemah. Bahkan kalau dibiarkan bisa menyebabkan kematian. Nah, yang ketiga, tadi sifat enzim sebagai biokatalisator, sebagai termolabil, dan yang ketiga adalah sinyal protein. Ya. Jadi enzim ini mempunyai sifat protein. Ya. Dan enzim ini dibutuhkan sangat sedikit, ya, tidak perlu besar-besar. Ya. Tapi dia mempunyai kemampuan untuk biokatalisator reaksi yang sangat cepat dan dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian yang kelima, bekerjanya ada yang di dalam sel, endoenzim, dan di luar sel. Yang di luar sel atau ektoenzim, yang di dalam sel adalah endoenzim. Contoh daripada ektoenzim adalah amilase dan maltase. Umumnya enzim bekerja mengkatalisis reaksi satu arah. Meskipun ada juga yang mengkatalisis reaksi dua arah. Contohnya lipase, mengkatalisis pembentukan dan penguraian lemak. Ya. Jadi lemak dengan air, kemudian adanya enzim lipase, akan membentuk asam lemak dan gliserol. Ya, gliserol ini nanti akan berubah menjadi trigliserid, ya, sebagai cadangan makanan kita. Ya. Kemudian bekerjanya spesifik. Enzim bersifat spesifik. Karena bagian yang aktif merupakan tempat melekatnya substrat. Jadi dia bekerjanya hanya pada yang dia kenal, yaitu pada permukaan substrat yang aktif, ya, dan hanya setangkup dengan permukaan substrat tersebut. Jadi umumnya enzim tak dapat bekerja tanpa adanya suatu zat. Tidak bekerja tanpa adanya suatu zat non-protein tambahan yang disebut kofaktor tadi, ya. Jadi enzim itu dia akan bekerja lebih cepat kalau ada koenzim ataupun kofaktor, ada pembantunya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini gambar daripada enzim. Ya. Gambar daripada enzim, itu kan enzim itu ada dua kejadian, ya. Sebagai aktivator dengan jadi pada reaksi enzimatif ada dua yang mempengaruhi, yaitu aktivator dan inhibitor. Aktivator itu dapat mempercepat jalannya reaksi. Contoh aktivator adalah magnesium, kalsium, zat organik seperti koenzim A. Itu sebagai aktivator. Sebagai inhibitor, ini akan menghambat jalannya reaksi enzim. Contoh inhibitor itu yang kuat adalah karbon monoksida, arsen, AHG, atau cyanida. Jadi reaksi enzimatik itu dipengaruhi ada dua, ya, sebagai aktivator dan inhibitor. Ini contoh gambar mekanisme kerjanya enzim. Dia sebagai inhibitor. Ya. Jadi inhibitor kompetitif, enzim itu kan bekerjanya pada tapak aktifnya, ya. Ini
bentuknya seperti ini, kalau nggak bentuknya seperti ini, enzim tidak akan bekerja. Dia harus pada tata aktifnya. Dia sangat spesifik ya, tidak mau dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah penghawatan non kompetitif. Ya, jadi adanya inhibitor allosteric ya, ini akan merubah ya bentuk enzim. Kemudian dia bersifat dia spesifik, akhirnya penghambatannya ini tidak kompetitif ya, jadi dia merusak sendiri, dia akan berubah sendiri. Oke. Nah, kembali lagi, metabolisme merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim. Jadi metabolisme bukan suatu proses acak, melainkan proses terintegrasi dan sangat terkoordinasi. Ya. Mempunyai tujuan dan mencapai berbagai kerjasama baik enzim. Jadi prosesnya itu dia sudah ada jalurnya, tidak acaknya. Dia pekerjaannya sudah secara rule-nya, secara aturannya. Tidak seperti orang Indonesia. Jalan khusus untuk mobil tetap sepeda motor tetap lewat. Kalau enzim nggak seperti itu. Ya, kemudian metabolisme itu mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi enzim. Terus faktor yang dapat dilihat dari sistem organ mikrobologi di mana seperti berlangsung. Faktor ini bisa kita lihat ya. Ada pertanyaan? Ini faktor makroekologi yang mempengaruhi dan energi makhluk hidup yang memberikan respon terhadap pada tubuh. Bagi kebutuhan berbeda daerah untuk dia berusaha sendiri. Kemudian rasa lapar ini juga mempengaruhi metabolisme. Jadi rasa lapar ini juga muncul bila metabolisme kita itu sudah berlangsung dan menghasilkan jadi yang kedua tadi rasa lapar. Rasa lapar itu sebenarnya proses
fisiologis ya, semua makhluk hidup pasti akan merasakan lapar. Itu biasanya rasa lapar itu berhubungan dengan rangsangan dari versi asam lambung, ACL, dan enzim pencernaan di lambung untuk segera diisi kembali oleh makanan. Jadi kalau perut kita sudah enggak enak, pasti sinyal otak kita ngomong, tolong diisi dengan makan. Kalau dia tetap nggak mau, ya akhirnya kalau misalkan rangsangan sekresi itu berlebihan ke dinding lambung, makanan tidak masuk, akhirnya akan menimbulkan suatu penyakit yang dinamakan ulcus pepticum. Dari faktor mempengaruhi metabolisme ada dua, itu kebutuhan energi dan rasa lapar. Dia makro, yang sekarang yang mikro. Kemudian yang kedua, mikroekologi, yang berpengaruh terhadap laju reaksi kimia dalam makhluk hidup, yaitu peran metabolit ya, dari hasil reaksi kimia, di mana metabolit itu dapat berperan sebagai faktor penghambat aktivitas enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut. Kemudian keberadaan hormon yang sering menjadi pemicu atau penghambat reaksi. Jadi keberadaan hormon juga sangat penting ya terhadap laju reaksi kimia. Ya, selanjutnya adalah fungsi daripada metabolisme. Metabolisme itu kan menghasilkan energi bagi proses perubahan zat makanan yang di dalam jadi energi bagi dari proses perubahan zat makanan yang ada di dalam laut. Zat-zat yang protein berguna untuk pertumbuhan dan zat-zat lain berasal dari protein dan berguna untuk pertumbuhan dan eksplorasi jaringan tubuh. Jadi kalau metabolisme kita bekerja dengan baik, kemudian jaringannya dan oke, jadi ada dua ini ya. Nah, secara spesifik metabolisme itu mempunyai 4 fungsi ya. Yaitu pertama untuk memperoleh energi kimia dari degradasi dari makanan yang kalah energi dan dari lingkungan atau ya, jadi ini fungsinya pertama memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Kemudian yang kedua untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit perkembangan bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor
unit pembangunan makromolekul sel. Kemudian yang ketiga, untuk menggabungkan unit untuk menggabungkan unit pembangun ya menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang keempat, untuk membentuk dan mendegradasikan molekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Ya. Jadi ada 4 fungsi spesifik metabolisme, itu untuk memperoleh energi, mengolah molekul nutrien, menggabungkan unit pembangunan, dan yang terakhir membentuk mendegradasi biomolekuler dan sel. Jadi metabolisme juga bisa kita bagi menjadi 2, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Primer itu melibatkan ratusan enzim, tapi kalau kita cermati lebih lanjut sebenarnya memiliki lintasan tertentu. Omnya sama dengan pada semua makhluk hidup. Karena contohnya pembentukan alkaloid ya pada tanaman dan pembentukan molekul karbohidrat pada inurin. Contoh yang berikutnya adalah glukose sebagai molekul jadi yang sekunder ini biasanya lintasan jalur yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu. Misalkan di mikroba atau tanaman. Mikroba itu contohnya kuman. Dan contoh pembentukan alkaloid pada tanaman, pembentukan molekul karbohidrat khusus pada inulin. Kemudian jadi secara mudahnya bagaimana kita menghasilkan energi, yaitu dengan cara metabolisme. Makanan yang kita makan akan masuk ke tubuh kita. Nah, dengan adanya ATP, kemudian base energy currency, kemudian dari itu dia akan digunakan untuk metabolisme, menghasilkan panas. Saat kita makan juga mesti panas karena menghasilkan energi. Hasil akhir daripada pembentukan energi adalah panas. Kemudian sehingga bisa menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi yang bersama dengan ini gambar yang mudah kita ingat-ingat ya. Nah, kita belajar tentang proses metabolisme. Ya. Nanti kita belajar tersendiri ya tentang metabolisme protein, lemak, karbohidrat. Ya, ada pelajaran sendiri. Jadi kalau kita gambar, ya, metabolisme itu dari anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu dia yang selalu bilang kuruh. Ya. Jadi metabolisme ada 2, dibagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu
Ya, ini anabolisme dan katabolisme. Anabolisme tadi memerlukan energi, katabolisme lepas energi. Contohnya tadi kan ada fotosintesis, kemosintesis. Kemudian kalau katabolisme itu tandanya waktu kita berrespirasi akan menghasilkan proses-proses di dalam sel tubuh kita. Ada glikolisis, Dower Crab atau siklus Crab, kemudian transport elektron. Nah, di dalam respirasi bisa menjadi dua, respirasi atas atau respirasi anaerob, ya, atau fermentasi. Konsep dasar metabolisme itu tadi ada dua, energi dari makanan kita, tadi hasil akhirnya adalah panas dan energi, atau hasil metabolik, ini terusnya hasil metabolik, ya, yang akan digunakan untuk proses anabolisme, ya. Ada proses intermedia, prekursor intersel, kemudian nutrisi sel dan biopolimer. Ini gambar proses metabolisme. Cara ini juga ya, dari makanan kita, ya, waktu kita makan, ya, makanan kita punya nanti akan yang karbohidrat, yang lemak dan protein. Karbohidrat tadi dia akan diubah glukosa menjadi proses glikolisis, kemudian protein juga dia akan mengeluarkan asam amino tadi. Dan ini dari semua ini akan menjadi akan membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA ini nanti masuk siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dia akan menghasilkan energi. Nah, yang ini katabolisme merupakan reaksi pengeluaran senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Contohnya yaitu respirasi yang merupakan proses pengeluaran bahan makanan yang menghasilkan energi. Ini berdasarkan kebutuhan oksigen terdapat respirasi aerobik. Aerobik itu dia ada oksigennya, dan anaerobik yaitu tidak ada oksigennya. Tapi hasil akhirnya tetap muncul karbon dioksida. Jadi reaksi aerobik tadi akan menghasilkan panas dan kalori. Nah, jadi reaksi aerobik tadi, ya, ini bisa menghasilkan 675 kalori. Yang anaerobik bisa menghasilkan 21 kalori. Ya. Nah, ini gambar katabolisme yang fotosintesa tadi. Ya, ini dengan adanya glikolisis dari makanan, ya, itu menghasil pirufat, dia akan masuk ke mitokondria, ke dalam sel, ya. Di mitokondria dia akan bekerja, ya, karbon dioksida, Pak. Ya, pirufat tadi bukan karbon dioksida. Pirufat tadi akan menghasilkan asetil-CoA.
Nah, siklus nah, itu nanti yang akan selanjutnya di siklus asam sitrat. Oke, ada pertanyaan dari ini? Ada, Pak. Ya, Perkenalkan saya Dina Netriandika, NIM A021132. Izin bertanya, Pak. Di awal disebutkan bahwa fungsi enzim adalah sebagai biokatalisator yang artinya mempercepat reaksi kimia pada proses metabolisme. Lalu, bagaimanakah cara enzim berfungsi sebagai biokatalisator? Apakah dengan menurunkan energi aktivasi atau dengan menambah volume substratnya? Terima kasih. nah enzim itu bekerjanya itu dia itu hanya apa ya? Dia tidak merubah dari sifat daripada enzim, dia hanya kayak membantu proses biokimia itu berjalan dengan dia. Jadi dia akan tidak akan meningkatkan substrat, tidak akan merubah Menurunkan enzimnya. energi Nah, aktivasi. ya dia enzim itu luar biasa. Dia ikut membantu proses biokimia atau metabolisme, tetap dia tidak akan berubah. Jadi tetap seperti itu gitu loh. Ya, jadi nggak ada perubahan apapun. Ya. Jadi enzim itu enzim itu kebutuhannya hanya sangat kecil di dalam tubuh kita. Ya, gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Saya ini ya, saya absen dulu ya. Saya sudah dikirim ini. Tak tulis nanti yang terus dengan apa itu tanggung jawab mata ininya apa namanya sipen ya, sipennya juga ada absennya. Ini kelas 1C ya, ini tanggal 17 ya. Saya absen dulu ya. Nur Hikmah jumlah Ada, mahasiswa Pak. 52 ya. Nur Hikmah ada nggak? Ada, Pak. Ya, sambil dibuka ya. Ya. Kemudian Octavia Nurul Dwi. Octavia Nurul Dwi, ada enggak? Udah full. Enggak ada ya, nomor 2 enggak ada, Octavia enggak ada. Kemudian Putri Amelia. Hadir, Pak. Mana? Ada, oke. Ini sekalian kenalan saya, ya, walaupun enggak lihat orangnya, dan mungkin kalau ketemu di jalan juga enggak bakalan ingat saya. Tadi ya, Rizky Saputra, Jadi, Pak. ada ya? Ya ada. Loh, Rizky Saputra kok perempuan tadi? Ada ya? Kemudian Sekti Aldin Indriwati. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir. Oke. Shirley Hadir, Agustia. Pak. Siti Amalia Soleha. Ada, Pak. Ada. Sahvena Restika. Sahvena. Ada nggak Sahvena? Ada ya, Sahvena ya. Kemudian Tri Aryandi. Tri Aryandi ada nggak? Sahvena ada ya? Halo?
Safena ada? Ya. Tri Aryandi ada nggak? Safena ada ya. Tri Aryandi nggak ada. Vina Aprilia? Hadir, Oh, Pak. ada. Oke. Arilia Gandari Sabila? Hadir, Pak. Samsul Hadi? Samsul Hadi? Samsul Hadi hadir, Pak. Oke. Vanessa Purdewati? Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. oke. Pratiwi Wulandari? Hadir, Pak. Ya. Agni Nevia Gusti? Hadir, Pak. Azasna Khairunisa? Hadir, Pak. Hadir. Wulan Tri Fitriani Hadir, Suroyo? Hadir. Ada, oke. Fatin Naufal? Hadir, Pak. Oke. M. Rizky Hidayat? M. Rizky Hidayat? Nggak ada ya? Mutiara Num? Hadir, Pak. Ya. Vida Paramita? Hadir, Pak. Trimei Novita? Hadir, Pak. Muhammad Robana? Hadir, Bagus. Pak. Kesana. Hadir. Dava Hardi Yuan? Hadir, Pak. Dina Anne Triyandika? Hadir, Pak. Sata Eva Fardani? Hadir, Pak. Putri Amanda Salsada? Hadir, Pak. Nabila Fitri Zahara? Hadir, Pak. Sahresa? Sahresa ada nggak? Nggak ada ya. Al-Hikmah Hadir, Rahmawati? Pak. Iwan Budi Santoso? Iwan Budi Santoso nggak ada. Mutiara? Ada, Pak. Hadir. Wanda ada ya? Wanda. Mutiara ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Iwan ada, Pak. Hadir, Pak. Ada, oke. Iwan ada ya. Neta Amelia? Hadir, Pak. Oke. Hana Mutiara Septiani? Hadir, Pak. Rizal Darmawan? Rizal Darmawan? Rizal Darmawan enggak ada. Oke, enggak ada. Retno Vivi Arianto? Hadir, Pak. Rani Rahmawati? Hadir, Pak. Nafa Oktaviani? Hadir, Pak. Aditya Yoga Pratama? Hadir, Pak. Terus Erbianti? Hadir, Pak. Wanda Samaniatul? Hadir, Pak. Aldi Sisyanto? Aldi Sisyanto? If Koh Fitri Nur Hidayatus Soleha? Hadir, Pak. Ini dua teman sih. Muhammad Khafif Aulia? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Traviana Galuh? Hadir, Pak. Danang Setio Pambudi?
Danang Setio Pambudi, enggak ada. Jeffrey Nur Isman. Jeffrey Nur Isman. Enggak ada. Nadira. Hadir, Pak. Ada. Berlian Nur Aini. Hadir, Pak. Nabila Yunina. Nabila. Nabila mana? Ada. Oke. Ya. Banyak yang nggak kelihatan ya. Ya. Wah, ini kalau masuk kuliah lebih nanu lagi. Musim hujan gini alasannya hujan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, Ya, lanjutkan ya. Nah, ini gambar. Mohon izin, Pak, Rizal Darmawan hadir Pak, tadi sinyalnya agak susah. Siapa? Rizal Darmawan, Oh ya, nomor berapa? nomor 37. 37, oke. Ya, baik Pak, Mohon maaf, makasih Pak. Oke, Siti Muzayana hadir, Pak. nomor berapa? 8. Nomor 8, oke. Ya, saya cetret. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Katabolisme karbohidrat ya. Contohnya seperti respirasi glukosa sebagai bahan baku yang diuraikan menjadi karbon dioksida dan H2O serta menghasilkan energi ya. Dalam respirasi aerobik yaitu contohnya glikolisis yaitu mengurai satu molekul glukosa menjadi asam pirufat, NADH dan ATP. Kemudian di siklus Krebs atau di mana terjadi perubahan asetil CoA menjadi asam sitrat. Kemudian transportasi elektron dan ion hidrogen dari NADH dan FHDA2 dibawa dari substrat ke substrat yang lainnya. Kemudian respirasi anaerob adalah reaksi karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Itu bila mana kalau tubuh kita itu kekurangan oksigen, ya, tetap kita melakukan pembentukan energi. Tapi kalau dipaksakan terus lama-lama tubuh kita tidak mampu. Ya. Kemudian katabolisme lemak ya. Jadi karbohidrat ini katabolisme lemak memiliki reaksi sederhana yaitu trigliserida dengan air dia akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Jadi asam lemak dan gliserol itu nanti kebalikannya dia akan menghasilkan trigliserid ya. Kemudian kalau katabolisme protein yaitu mengurai protein menjadi asam amino. Nah, asam amino ini akan diubah menjadi pirufat dan asetil CoA. Glukosa amino yang dilepas dari asam amino dibawa ke hati untuk diubah menjadi amonia atau NH3 dan dibuang lewat urin. Makanya kalau kita kelebihan daripada gangguan di sistem metabolisme ya bisa menyebabkan gangguan di pembentukan amonia. Atau kalau kita terjadi gangguan, nanti amonia itu banyak yang diproduksi, ya, sehingga menyebabkan bau kencing kita baunya nggak enak sekali, seperti amonia. Kalau nanti mau pengen beli amonia, gitu, kemudian dibau, ya, baunya luar biasa. Yang kedua adalah anabolisme, yaitu penyusunan zat dan berangsur di dalam sel. Jenis anabolisme itu ada anabolisme karbohidrat ya, pada fotosintesis tadi. Kemudian anabolisme lemak yaitu pada lipogenesis, yaitu pembentukan lipid kembali yang terdapat di sitoplasma.
yang memiliki enzim kompleks yaitu asam lemak sintetase. Dan ini lemak dapat disintesis dari protein dan karbohidrat. Ini namanya lipogenesis ya. Jadi lemak itu kenapa ini nanti bisa menjawab kenapa saya nggak makan daging misalnya, nggak makan berminyak yang berminyak-minyak. Tetapi kenapa kolesterol saya tinggi, trigliserid saya tinggi, itu bisa disebabkan karena ini. Lemak dapat disintesis dari protein dan karbohidrat. Jadi kalau makanan kita banyak mengandung karbohidrat, ya tetap aja nanti akan di ini. Kalau nanti cadangan glikolisisnya, glukosanya tinggi ya, nanti akan disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen itu nanti disimpan di dalam otot, dan otot kita akan menjadi besar. Ya. Makanya orang akan menjadi gemuk, ya, walaupun dia tidak makan yang berlemak. Ya. Kemudian anabolisme protein yang tersusun dari penyambung asam amino. Ya, asam amino tadi dengan Na2 pada substrat disebut aminasi. Ada dua cara sintesa protein, ada dua cara sintesa protein, yaitu reaksi animasi reduksi dan reaksi transaminasi. Itu yang anabolisme. Jadi kalau kita gambarkan secara singkat, alur metabolisme yaitu kita makan tadi mengandung lemak, protein, karbohidrat, jadi di pencernaan ya lemak tadi akan diubah menjadi asam lemak, protein diubah menjadi asam amino, karbohidrat dipecah menjadi monosakarida itu contohnya glukosa tadi. Ya, ini nanti akan masing-masing akan diubah menjadi asetil CoA. Asetil CoA ini akan masuk di siklus asam citrat. Di siklus asam citrat itu nanti akan menghasilkan ATP ya, dan mengeluarkan H2O, di mana dia butuh oksigen. Jadi secara singkatnya sebenarnya metabolisme itu akan menghasilkan energi ini, ATP, adenosine trifosfat. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, ini yang siklus anabolisme ya. Tadi klorofil tadi, kloroplas tadi, ya dengan adanya energi matahari, ya, energi panas, ya, ini nanti akan membentuk reaksi yaitu H2O dipecah menjadi oksigen, kemudian dia akan mengalami pembentukan ya ini karbohidrat yaitu glukosa ya, yang akan digunakan untuk tumbuhan bekerja, dan hasil daripada proses ini fotosintesa tadi adanya oksigen, adanya karbon dioksida menghasilkan oksigen. Ini pada proses anabolisme. Kemudian yang terakhir adalah siklus Calvin ya. Ini dari karbon dioksida ya, dia masuk ke siklus Calvin. Nah, ini juga pada di tumbuhan ya. Nanti akan menghasilkan glukosa dan menghasilkan ATP ya. Oke, mungkin itu sekilas, nanti akan kita bicarakan satu persatu tentang metabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein. Ada yang mau bertanya pada perkenalan kali ini? Semua dari IPA ya, mahasiswanya ya? Ya, halo?
Mahasiswanya semua dari IPA. Baik, Pak. Ada SMK, Pak. Campur, Pak, nggak dari IPA semua. Yang IPA-nya ada berapa? IPS, Pak. 10% ada? Nggak ada ya? Oke, jadi ini kan pelajaran yang kalau bukan dari IPA kan ya perlu belajar lagi. Jadi saya mohon untuk belajar sendiri ya. Karena kalau mengandalkan dari kuliah pasti akan kurang dan pasti bingung. Kalau saya harus memberikan pelajaran dasarnya dari kimianya dulu, biologinya dulu, wah, nanti nggak selesai. Jadi tetap harus belajar dasar-dasar daripada biokimia, dari biologi, dari kimia ya harus dipelajari. Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, jadi sementara saya cukupkan dulu ya. Tolong dipelajari dan belajar sendiri lebih banyak lagi ya. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pak Triariandi hadir Pak, mohon maaf tadi Pak habis disuruh ke Alfamart. Kenapa? Triariandi Pak. Nah, hadir ya? Iya Pak, mohon maaf tadi disuruh Ibu. Ya. Oke. Kalau sudah nggak ada, saya tutup pada pertemuan ini. Mohon maaf kalau kurang jelas ya. Pastinya nggak jelas. Supaya jelas harus belajar lagi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Terima kasih.